Kaplan sendiri ini kita berpusat ada di US ya teman-teman ya. Dengan kita sudah punya 240 studi center worldwide ya, termasuk 162 center itu semuanya ada di US. Dan juga kita sudah membantu lebih dari 3 million students ya yang sudah preparation dan berhasil mencapai achieve-nya di Kaplan. Nah, ini mungkin teman-teman tanya, kenapa sih harus Kaplan? Kenapa sih dibanding unggulan Kaplan dibanding tempat-tempat lain ya? Jadi kalau kalian tahu ya, kita di sini itu adalah satu-satunya yang punya online practice test dan progress test itu langsung dari pusat kita yang ada di Kaplan US ya, yang ada di Kaptest. Jadi untuk pembelajaran TOEFL IBT, SAT, GRE atau GMAT itu kita punya online practice test. Jadi ini bagus banget ya untuk bantu teman-teman, karena kan kalau belajar kan nggak cuma butuh latihan ya, harus dilatih setiap hari. Nah jadi kalau kalian menjadi murid di Kaplan, nanti kalian bisa akses di web kita ini untuk kalian bisa latihan online selama 24 jam. Ini berlaku selama 6 bulan ya teman-teman ya. Gak cuma latihan-latihan aja, di sini nanti teman-teman akan ada kayak video-video pendek gitu tentang tips and tricks dari pembelajaran nanti yang ingin kalian latihan pada saat itu. Keunggulan yang kedua adalah kita ini semuanya original material, teman-teman. Jadi kita punya tim research and development yang mana benar-benar setiap tahun itu kita update ya, mengikuti the latest exam preparation-nya. Dan juga pastinya di sini kita highly qualified teacher. Jadi semua teacher kita di sini itu memang pastinya sudah berpengalaman untuk di bidang preparation. Nah, jadi ini mungkin bisa teman-teman lihat juga di sini adalah beberapa program yang ada di Kaplan. Ada program preparation-nya itu kita ada IBT, TOEFL IBT dan juga TOEFL ITT kita juga ada di sini. Kita ada program IELTS, SAT, GMAT ataupun GRE ya, beserta ada TOEIC juga. Selain program preparation, kita juga ada program Kids dan Teen ya. General English kita juga ada, personal statement ini biasanya dibutuhin ya. Kalau kalian mau apply keluar itu kan biasanya mereka minta esai ya. Jadi kita ada program yang bisa membantu buat teman-teman bisa bikin personal statementnya dengan baik gitu. English for academic purpose, academic writing, dan juga kita ada business English. Di Kaplan sendiri ini teman-teman, kita benar-benar mempersiapkan teman-teman untuk benar-benar siap gitu ya di preparationnya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, di awal itu kita ada placement test teman-teman. Jadi placement test ini bagus banget sebagai tolak ukur teman-teman untuk tahu kemampuannya saat ini. Jadi ini kalau bisa dilihat di screen ya, ini beberapa contoh untuk di TOEFL, di IELTS, dan di SAT. Jadi bukan cuma nilainya aja teman-teman, di sini bisa terlihat juga dari kayak contoh di TOEFL ini ya. Ini dari 50 pertanyaan yang betul berapa, yang salah berapa. Jadi nggak cuma overall nilainya, tapi kita bisa bantu untuk lihat gimana kekurangannya, lemahnya gitu. Begitu juga di IELTS, kita ada 4 section ya. Nanti kalau di IELTS ini ada listening, reading, writing, dan juga speaking. Dimana nanti writing dan speaking itu nanti juga ada comments ya dari examinernya. Ini SAT teman-teman, jadi biasanya sih kalau untuk top university itu selain TOEFL dan IELTS, itu dia biasanya meminta SAT, GMAT ataupun GRE. Jadi ini bukan lagi fokus ke bahasa, tapi ini sudah masuk ke pengetahuan umum teman-teman nih. Jadi yang dibahas di sini adalah kuantitatif, verbal, dan juga ada analytical writing assessment-nya. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi dibanding TOEFL atau IELTS ya. Nah, ini adalah beberapa testimoni ya dari teman-teman yang memang sudah kita bantu untuk di preparation-nya. Ada Christopher Bursa di sini. Ini start di awal pada saat placement test. Jadi di Kaplan ini di awal ada placement test, di pertengahan pembelajaran itu ada progress, dan kalau sudah selesai itu ada final test.
Jadi Christopher Bursa ini startnya pada saat placement test itu dia ada startnya di 7. Setelah mengikuti preparation, thanks God, dia ambil official test untuk IELTS itu nilainya 8,5 teman-teman. Dari skor untuk IELTS sendiri itu ada di angka 9 ya. Dan ini juga ada Muhammad Gaisari Putra, ini juga startnya dari 7. Setelah mengikuti pembelajaran di kita, dia mendapat nilai 1 poin ya, peningkatan 1 poin jadi 8 pada saat official testnya, teman-teman. Ada Dianandia juga, ini yang dari Surabaya ya. Dianandia ini anak ITS, dia mau ambil master di Imperial College London, ini salah satu kampus tertua yang ada di UK ya. Dia ngambil Biochemical Engineering ya. Dia ini waktu itu dapat scholarship dari LPDP. Jadi kalau supaya dapat scholarship itu dia harus dapat nilai itu minimal itu 7,5 teman-teman. Jadi pada saat di awal itu karena dia merasa ini Dianandia ini kan karena dia anak berprestasi ya, pinter juga. Jadi dia di awal itu dia merasa dia nggak butuh preparation, langsung ambil official test pada saat itu nilainya 7. Jadi karena dia minimal harus dapat, supaya dapat full scholarship itu harus dapat 7.5 itu, jadi dia coba belajar lagi nih teman-teman, dia belajar lagi. Setelah dia ambil tes yang kedua itu nilainya juga tetap sama 7. Intinya gini teman-teman, kalian ini kan pasti punya basic gitu loh, tapi kan kalau kalian mengejar nilai tertinggi ini kan kalian butuh skill ya, butuh trik gitu loh, tips and triknya gimana caranya mendapat nilai maksimal. Nah, kayak Dianandia ini dia 2 kali ambil official test dan itu nilainya masih tetap sama di angka 7. Akhirnya karena dia merasa kurang ya 0,5 poin ya, akhirnya dia datang ke kita untuk ambil preparation, dan setelah pembelajaran thanks God nilainya meningkat jadi 8 teman-teman. Seperti itu. Ini Natalia Lim juga dari start 97 dia dapat perfect score untuk IBT. Itu ada di nilai 120 teman-teman. Nah ini juga ada beberapa, ada Zed Harif, ini IBT ya, startnya 83 IBT, international testnya dia dapatnya 106 IBT. Ini juga Kak Wildan, ini startnya dari 5,5 untuk IELTS. Dan final test di tempat kita itu nilainya dia itu 7. Tapi pada saat official test nilainya malah meningkat jadi 7,5. Ini anak ITS juga ini Mas Wildan. Nah, jadi ini juga ada beberapa klien kita ya yang sudah bekerja sama dengan kita. Dan juga selain preparation di sini Kaplan sendiri itu bisa bantu teman-teman kalau mungkin aku nggak butuh mau tanya-tanya juga nih Miss untuk masalah sekolah keluarnya tuh apa aja sih yang dibutuhkan, mungkin mau bantu cariin sekolah yang sesuai dengan keinginan, itu kita bisa bantu teman-teman. Kita ada namanya Edu Expert di sini, bisa bantu teman-teman untuk bisa dapetin free consultation dulu ya untuk di awal. Kita bantu untuk registrationnya juga, student visanya, kita urus semuanya nih mulai dari flight tiketnya sampai kalau sampai di sana itu apa aja yang harus dilakuin itu kita bisa bantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tanya lebih detail nanti bisa. Oke. Nah, jadi di acara ini saya juga ingin kasih tahu ke teman-teman, kita kasih special offer nih buat teman-teman yang ngikutin webinar hari ini. Itu kita kalau dari teman-teman nantinya ada membutuhkan preparation untuk di TOEFL IBT ataupun di IELTS, untuk 10 orang pendaftar pertama teman-teman bisa dapatin potongan 1 juta nih teman-teman. Jadi kalau untuk kelas IBT itu kalian cukup membayar 5 juta aja, dan untuk di kelas IELTS itu 4,5 dari harga 5,5 juta teman-teman. Tapi mohon diperhatikan ini hanya untuk orang pendaftar pertama ya. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, ini saya selain dari potongan diskon, sebenarnya saya juga ada juga voucher 1 juta nih buat teman-teman yang bisa berhasil menjawab pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan ya. Ada 5 pertanyaan nanti bagi yang bisa menjawab
Mungkin kalian bisa tulis dulu namanya di chat ya, biar nanti saya pilih mana yang bisa menjawab pertanyaannya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ke acara quiz nih, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan, atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa mau ditanyakan, silakan bisa by chat atau mungkin bisa langsung sampaikan. Selamat siang, Mbak. Ya, suaranya kecil sekali, mungkin bisa agak. Halo, masih kecil suaranya? Apa sudah terdengar? Halo, iya saya masih suaranya kecil banget. Ini mungkin bisa agak keras. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman sebelum kita masuk ke quiz? Oke, ini ada pertanyaan dari Aulia Rahayu. Dia bertanya, apakah ada rekomendasi beasiswa untuk study abroad Kak dan juga pilihan unitnya? Ya, jadi kan dari Kaplan sendiri ini kita kan ada dua ya, ada Kaplan EduPack dan juga ada Edu Expert. Jadi kalau yang lebih detail mengenai untuk study abroad ini itu nanti ada Mr. Richard ya. Jadi setahu saya sih pasti ada ya pilihan beasiswa beberapa. Untuk lebih detailnya nanti Aulia tulis aja nomor teleponnya, nanti akan dihubungi langsung nanti dari Mr. Richard untuk bisa dikasih penjelasan ya lebih detailnya. Apakah sudah menjawab Aulia? Oke, ada juga pertanyaan dari Dwi Darmianti. Bisa diulang untuk harga IELTS test dan apakah untuk kelas persiapannya online atau offline untuk di Jakarta? Oke, ini maksudnya untuk harga IELTS test yang official ya, Kak Dwi? Atau kalau untuk official test IELTS itu kita itu harganya 2,9 ya, masih sama ya. Dan apakah ada untuk kelas persiapannya online atau offline untuk di Jakarta? Untuk di Jakarta saat ini pembelajarannya masih online ya, Kak Dwi ya, karena masih mematuhi protokol kesehatan, jadi masih online untuk pembelajarannya. Jika terus ada dari Kak Nadia, jika ingin mendaftar, apakah ada batas usia? Tidak ada Kak Nadia, di sini bebas ya. Intinya sih niatnya kan harus apa ya? Yang penting kan niatnya ya. Jadi kita tidak membatasi usia sih sebenarnya. Oh, Kak Dwi tadi bertanya untuk harga tes dan kelas persiapan ya. Jadi tadi saya sudah menjawab untuk harga official tesnya itu ada di 2,9 dan kelas persiapan tadi saya hari ini kan bagi yang mengikuti webinar hari ini kita ada special offer Kak Dwi. Jadi dari harga 5,5 ada special offer diskon 1 juta hanya untuk 10 pendaftar pertama. Jadi kalau Kak Dwi termasuk yang 10 pendaftar pertama itu, Kak Dwi cukup membayar 4,5 saya Kak Dwi. Dari Karis Kinta, SAT itu yang membantu ke uni ya, tes yang membantu untuk ke uni luar negeri. Ya, jadi SAT ini Scholastic Admission Test, ini biasanya dipakai untuk bachelor, untuk S1-nya ya, Rizkinta ya. Jadi biasanya kalau mau sekolah keluar kan itu pasti ya wajib itu dia meminta TOEFL atau IELTS. Jadi tergantung dari negaranya itu dia terkadang bisa minta TOEFL ataupun IELTS. Dan kalau dia minta SAT itu pasti dia top university. Karena memang kan seperti tadi yang saya sampaikan itu bukan lagi fokusnya ke bahasa tapi sudah masuk ke pengetahuan umum. Yang dibahas adalah kuantitatif dan juga verbal ya. Plus ada essay juga ya, analytical writing assessment-nya. Seperti itu. Ada yang ya, sama-sama Kak Rizky, terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya lagi atau
Oke, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya lagi bisa kita lanjutkan setelah acara ya, mungkin ya nanti saya akan buka lagi. Oke, ini saya mau bagi-bagi kuis nih buat teman-teman yang tadi mungkin memperhatikan apa yang tadi saya sampaikan tentang Kaplan Impact ya. Jadi rules-nya pada saat saya nanti memberikan pertanyaan mungkin yang bisa menjawab jangan langsung jawab ya, mungkin tulis nama dulu gitu atau sebutin saya bisa kak gitu, jadi biar nanti yang kita pilih baru bisa memberikan jawabannya gitu ya teman-teman ya. Ini saya berikan 5 pertanyaan, jadi untuk memenangin ini voucher 1 juta. Jadi kalau yang dapetin voucher ini bebas sih, nggak harus 10 orang pendaftar pertama ya untuk bisa dapat ya. Dan kalau yang dapetin voucher bisa dipakai vouchernya untuk kelas ataupun untuk yang private. Oke, pertanyaan pertama. Mungkin kalau kalian bisa lihat ya di awal tadi, kalian perhatiin kalau dari Kaplan sendiri ini sudah berpengalaman berapa tahun sih di bidang preparation ini? Yang bisa tulis di chat. Jangan tulis jawabannya ya, langsung tulis dulu namanya, nanti kita pilih. Oke, ini yang paling cepat ini si Fanya Margareta. Fanya Margareta mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya untuk. Ya, halo. Iya, Kak Fanya. Iya. Oke. Bisa disebutin jawabannya? 80 tahun. Kurang tepat ya. Kavanya ya, mungkin kalau mungkin di awal tadi memperhatikan kurang tepat sih. Mungkin ada yang bisa menjawab yang lain, Kavanya? Kak 83 tahun, Kak. Kak Hediana ya ini ya. Iya, Kak Hediana betul banget. Kita 83 tahun berpengalaman, ini more than 80 years ya. Jadi mungkin kalau tadi diperhatikan di awal kita dari 1938 ya. Oke, Kak Hediana bisa minta tolong tulis nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Dan juga ada WhatsApp-nya juga nomornya ya. Bisa direct chat ke kita. Oke, Kak. Nah, terima kasih. Thank you. You're welcome. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Bagi nanti teman-teman yang bisa jawab, chat dulu ya, jangan tulis jawabannya di chat ya. Nanti akan saya pilih untuk bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Pertanyaan kedua, ini gampang banget sih. Sebutin nilai tertinggi dari IELTS yang tercepat. Kak Umayyatus Sarifah. Mungkin bisa dinyalakan background-nya. Kenapa? 9,5. Kurang tepat, Kak Umayyah. Mohon maaf ya, saya berikan ke yang lain sebentar. Kak Leni Yovita, silakan untuk coba menjawab. 9. Ya, betul Kak Leni. Jadi top skor di IELTS itu ada 9 ya. Kak Umayyatus tadi kurang tepat ya. Baik, Kak Leni mungkin bisa chat private ya untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk nanti kita berikan vouchernya. Thank you. You're welcome, Kak Leni. Oke, pertanyaan ketiga nih. Mungkin kalian tadi bisa perhatikan ya. Sebutkan 3 keunggulan yang Kaplan punya ya dibanding tempat lain. Tadi saya sudah sebutin. Sebutkan 3 keunggulan yang dipunyai oleh Kaplan. Bisa coba chat bagi yang tahu. Bentar. Tuh. Setelah ini siapa tuh? Ada yang bisa menjawab? Ulang lagi pertanyaannya.
Sebutkan 3 keunggulan Kaplan nih. Tidak ada ya? Terlalu susah. Yang tadi saya sebutkan ada tiga keunggulan Kaplan yang dimiliki, atau dua deh. Kalau kayak gitu 2 deh. Ada yang bisa nggak? Dwi. Oke, Kak Dwi mungkin bisa langsung menjawab. Halo, kedengaran nggak Mbak? Iya, Kak Dwi terdengar jelas di sini. Mungkin Jadi untuk 2 keunggulannya, satu ada online preparation class, online test untuk GRE dan GMAT, dan juga ada tim R&D yang khusus meramu kelasnya, kurikulum dan tesnya. Persiapan. bisa diulang lagi mungkin Kak Dwi dengan disingkat ya. Mungkin lebih ke yang pertama tadi online. Ya, ada online test untuk GRE dan GMAT. GRE dan GMAT aja ya. Ada ini juga sih IELTS dan TOEFL IBT. Lalu ada tim R&D-nya sendiri yang bisa merancang kurikulum untuk preparation class-nya. Iya. Gimana? Ya udah kita betulin ya Kak Dwi ya. Jadi sebenarnya kita punya tim R&D itu untuk ngerancang untuk original material kita, itu mengikuti the latest exam preparation. Jadi pastinya pembelajarannya ini mengikuti update ya untuk tes yang terakhir gitu. Oke. Kak Dwi bisa tolong tulis chat private ya untuk nomor teleponnya gitu Kak Dwi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Dan yang terakhir untuk keunggulan Kaplan itu adalah highly qualified teacher. Jadi teacher kita memang sudah berpengalaman di bidang preparation gitu ya teman-teman ya. Baik, pertanyaan keempat. Ini gampang juga sih. Sebutkan, ini sebentar saya coba lihat dulu. Sebutkan masa berlaku IELTS. Bisa langsung chat di Aulia Rahayu, Kak Ayu, silahkan. Iya. Iya, silahkan. Kak Ayu. Iya. Merah enggak, Kak? Halo? Jawabannya? Masa berlaku IELTS. Kenapa Kak Ayu? 6 bulan. Minta maaf, salah Kak Ayu, kurang tepat. Saya coba dulu sebentar. Kak, sebentar ya. Kak Muhammad Fadil Alnas. Bisa dinyalakan mikrofonnya untuk coba menjawab, Kak Muhammad? Iya. Ya. 2 tahun. Ya, betul Kak Fadil ya. Jadi untuk IELTS dan TOEFL IBT itu masa berlakunya 2 tahun. Bisa di chat nomor teleponnya di private ke kita ya Kak Fadil ya. Ya Kak, thank you. Baik. Kak, ini private chatnya di Zoom meeting ini atau di WhatsApp ya? Di sini. Oke, thank Di you. chat Zoom ya. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir sebelum kita mulai untuk TOEFL IPT, TOEFL ITP, GRE. Kenapa yang terakhir suaranya kecil sekali? GRE. Ya betul, congratulations ya Kak Fania. Jadi betul ya tadi program-programnya ada TOEFL IBT, ITP, GRE, dan juga kita ada GMAT, SAT, IELTS untuk program preparationnya. Oke, Kak Fania bisa chat di Zoom ya untuk nomor teleponnya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama Kak Fania. Baik, ini kita langsung aja untuk masuk ke program inti kita ya. Ini di sini nanti akan diberikan tips and trick, jadi mohon benar-benar diperhatikan. Mr. Bambang akan memberikan tactics on IELTS to win scholarship and top university. Oke, silakan Mr. Bambang.
Okay. Here we go. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Alhamdulillah. I'm doing good. Yeah. Great. Are you ready for the next material for the presentations about the tactics on IELTS to win scholarships and top universities? Yes, we are. Yes, sir. Right. Seems like everyone is so excited, yeah, today. Yeah. The topic for today is very important if you want to advance your study, especially if you want to study to the universities not only in Indonesia but also abroad, ya, overseas, ya. Ada yang pengen belajar ke luar negeri barangkali? Pastinya ya. Iya. Ada. Pengen belajarnya di mana ini? In the UK atau Australia. Australia sih. Okay, good. Amerika. Amerika, nice ya. Oke, good. Jadi zaman sekarang itu sepertinya antusiasme ya orang-orang untuk belajar di luar negeri itu sangat sekali, apalagi sejak ada program-program beasiswa dari pemerintah seperti LPDP ya. Ada yang sudah pernah coba LPDP? No. Ini kayaknya sekarang lagi buka itu ya, kalau nggak salah. Jadi kalau yang sudah qualified untuk mendaftar mungkin sudah bisa mendaftar. Tidur. Halo, is that? Tidur. Oh ya, oke. Right. Nah, salah satu yang perlu dipersiapkan untuk bisa mendaftar atau apa namanya tidak sekedar mendaftar tapi juga lolos dalam persaingan ya. Apakah itu scholarship ataukah enrollment dari universities, karena selain daripada scholarship atau enrollment dari university itu yang di luar negeri terutama itu mempersyaratkan yang namanya IELTS salah satunya ya. So IELTS is now a rising star of the international test ya, selain daripada TOEFL. Kalau dulu ya 5 atau 10 tahun yang lalu itu memang TOEFL selalu yang dicari ya sebagai salah satu syarat untuk lulus ya, lulus apakah itu lulus scholarship ataupun lulus masuk ke jenjang universitas ya, terutama yang punya grade yang cukup tinggi ya. Kalau mau belajar di Singapura, di Australia, mau belajar di UK atau Amerika, maka salah satu syaratnya sekarang adalah IELTS ya. Makanya IELTS ini banyak sekali dicari orang. So you're very lucky today that you're attending this webinar, ya, to know the tactics on IELTS, ya. Karena kenapa kita perlu tahu yang namanya tactics atau strategis, ya, bahasa itunya strategis ini, ya, daripada IELTS ini, karena pertama selain dari kita harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, ya, itu saja ternyata tidak cukup. Ya, bahasa Inggrisnya baik, sudah advance, lancar, bicaranya, grammarnya sudah cukup bagus, kemampuannya sudah oke. Tapi ketika kemudian tes di IELTS, what happens? Ya, nilainya belum bisa maksimal. Ya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Kak Nova, bahwa ya, some of our students, it happens that they're very good. Their English is nice, their English is advanced, ya, tidak hanya beginners, tidak hanya elementary, tidak hanya intermediate, tetapi sudah advanced. Tapi kenyataannya ketika tes yang sebenarnya, the real test, the international test, nilainya belum bisa maksimal. Nah, ini ada beberapa faktor. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas satu persatu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan skor IELTS yang tinggi ya. Nah, tentu saja yang namanya strategi atau taktik kalau tidak dilatih, tidak dipelajari, tidak tidak dilatih itu ya, itu
ya sulit juga ya. Makanya setelah tahu, maka kalian juga perlu untuk nantinya untuk belajar lebih jauh ya, sehingga pada saat tesnya itu benar-benar sudah siap nantinya. Oke? Right. So, ada yang tahu ada berapa sections di dalam IELTS? 4. Oh, what are they? Listening, Listening, speaking, writing, and reading. And reading. Yes, that's true. So, among those skills atau among those sections in IELTS, which one is most difficult for you? It's depend on their self, I guess. Okay, right. Yeah, it depends, yeah. Yeah, some people say that listening is the most difficult one, ya. Ya, ada yang bilang begitu ya. Mungkin karena listeningnya kurang praktis ya, kurang latihan. Ada yang bilang speakingnya juga sulit sekali. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang writingnya juga sulit. Nah, kalau semuanya sulit, terus bagaimana ya ini ya. Makanya untuk bisa mendapatkan skor yang tinggi, ya tentu saja perlu yang namanya belajar, perlu yang namanya latihan, dan latihan yang intensif ya. Jadi karena sekali lagi persiapan itu tidak bisa tidak ya. Seorang yang profesional aja ya itu butuh yang namanya persiapan yang panjang ya kan. Kalau misalnya seorang atlet misalnya Mike Tyson gitu ya, dia kan sudah profesional ya, tanding ya kan. Apakah dia butuh persiapan? Kan sudah profesional, harusnya kan tidak perlu. Ternyata tidak demikian ya, apalagi yang namanya tes seperti ini sama ya. Kalaupun kita sudah merasa pintar bahasa Inggrisnya tetapi kita tidak melakukan persiapan, sulit sekali untuk bisa mendapatkan skor yang tinggi karena ada beberapa faktor, misalnya faktor waktu, ada pressure juga, psychological pressure itu sangat menentukan sekali ya, ada faktor yang lain-lain ya. Okay, so there are 4 parts ya, listening, reading, writing, speaking. Setiap orang mungkin punya anggapannya yang berbeda-beda ya, seperti tadi ya. Nah, you should know, you have to be familiar with the format, of course ya. Mau tes, tapi nggak tahu nih apa yang diteskan. Nah itu sama dengan bunuh diri ya. Jadi kalau mau tahu atau kalau mau mengambil tes, kemudian ingin mendapatkan nilai atau skor yang tinggi, jelas harus familiar with the test. Apa saja yang diujikan, soalnya bagaimana, kan begitu. Kalau tidak tahu, maka harus belajar dan harus praktis ya. Nah, ini masing-masing waktunya. Kemudian di dalam parts ini, di dalam masing-masing skills ini ada skill lagi, ada subsection, ada sectionnya. Misalnya di sini ada 4 section dengan total 40 pertanyaan. Ya, reading itu 60 minutes, jadi panjang waktunya. Tetapi ingat, ada 40 pertanyaan yang harus diselesaikan. Jadi kira-kira kurang dari 2 menit untuk menyelesaikan setiap soalnya. Ya, itu yang kadang-kadang yang membuat orang jadi grogi gitu kan. Satu soal harus bisa dijawab kurang dari 2 menit. Ya. Kurang dari 2 menit. Ada yang cukup mudah untuk dijawab selama 1 atau 2 menit. Ada yang bahkan 2 menit saja masih belum ketemu jawabannya gimana. Nah, masalahnya di situ ya, musuhnya itu nggak hanya soalnya saja yang sulit, tetapi waktunya juga. Makanya berlatih untuk mengerjakan soal-soal dengan cepat itu juga salah satu kunci sukses ya. Kemudian ada writing 60 menit, 2 sections dengan 2 pertanyaan ya. Section 1 itu biasanya describing visual data ya, biasanya ada diagrams, ada charts, ada proses diagrams dan sebagainya. Sementara yang section 2 untuk writing biasanya diminta untuk menulis essay ya, sebanyak 250 kata ya. Yang biasanya nulis status di Facebook nggak cukup ya, harus belajar nulis yang panjang dalam bahasa Inggris. Nah, bayangkan ya.
Kemudian yang speaking, ini ada kurang lebih 14 menit, ada 3 sections ya. Section 1 itu biasanya interview, section 2 itu 2 minutes talk, ya. Section 3 itu discussion. Oke. Nah, section untuk yang speaking ini juga akan ada pressure tersendiri dalam ujiannya nanti ya, di mana kalian akan menghadapi seorang examiner yang biasanya native ya. Nah, waktunya juga sangat sedikit. Kalian akan diberi pertanyaan yang langsung harus kalian jawab. Nah, ini tulasnya sekali lagi ya. So, oke. Jadi, apakah mendapatkan skor nilai IELTS 7,5 bisa dicapai dalam seminggu? Wow, luar biasa ya. Kalau kalian bertanya seperti itu luar biasa sekali. Apakah bisa? Bisa ya, tapi itu butuh keajaiban ya. Butuh keajaiban. Oke, tergantung nanti kalian kemampuan bahasa Inggrisnya sudah sampai di mana nih. Kalau masih elementary, persiapannya hanya seminggu, kira-kira ya bisa dijawab sendiri. Apalagi IELTS punya kompleksiti yang berbeda daripada TOEFL ya, TOEFL ITP atau paper base ya. Paper base itu kan tidak ada writing, tidak ada speaking. Ya, hanya ada listening dan reading. Sederhana sekali kan? Jenis pertanyaannya juga sederhana sekali, hanya multiple choice. Nah, beda dengan yang namanya IELTS. Oke. Nah, listening ini ada 4 section ya. Mulai dari yang pertama, ini social needs, yang kedua ini juga masih social needs, jadi general topic, jadi conversation between two speakers, biasanya antara satu orang dengan orang yang lain, biasanya students dengan academic staff atau seseorang dengan shopkeeper gitu ya. Ya, sesuatu yang familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua juga masih social needs, belum terlalu akademik, belum academic settingnya. Yang ke section 3 ini yang baru academic settingnya, educational and training. Biasanya antara university students dengan lecturer atau students dengan students. Kemudian 4 ini academic study. Jadi seperti simulasi satu lecturer atau teacher yang present in front of the class gitu. Dan kita ibaratnya jadi kayak students-nya gitu, mendengarkan dosen tadi menjelaskan sesuatu, kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini ya listening. Ya, listening ini tidak ada formulanya gitu ya, tidak ada formulanya. Loh kok bisa? Terus bagaimana? Dia listening ini tergantung kupingnya masing-masing. Tergantung kuping saya dengan kuping Anda beda. Kuping Anda kalau bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk, tergantung dari exposure dari masing-masing. Kalau kalian expose yourself with the English material seperti YouTube video atau apa, quite often, bahkan mungkin setiap hari, ya tentu saja mendengarkan orang bercakap dalam bahasa Inggris itu akan mudah untuk memahami. Ya, tapi kalau tidak pernah mendengarkan, apakah bisa? Ya jelas tidak, apalagi listening kan. Listening itu kan sesuatu materialnya itu tidak bisa diulang. Kalau reading masih bisa dibaca berulang-ulang. Kalau listening, ya ini sekali lagi kalau ada yang bisa mengatakan saya pengen listeningnya nilai 8 gitu ya, tetapi tidak pernah praktis. Nah ini ya yang bisa dilakukan adalah simsalabim ya, abrakadabra. Ya, kira-kira ya nggak mungkin ya. Makanya sekali lagi saya sangat sarankan untuk expose yourself with the listening quite a lot ya. Nah, contohnya seperti ini pertanyaannya ya. Pertanyaan dalam IELTS itu macam-macam. Ya, listening sendiri itu ada kira-kira ada 6 atau 7 jenis pertanyaan yang berbeda. Tidak hanya multiple choice ya, pilihan ganda saja, enggak. Ya, pilihan ganda adalah salah satu jenis pertanyaannya. Kalau di TOEFL ITP mungkin hanya pilihan ganda saja kan, tapi kalau di IELTS tidak. Ada begini, ada mengisi titik-titik ya, apa namanya completion, sentence completion seperti ini atau form completion, ada matching, ada short answer questions, ada multiple choice, gitu, ada table completion, semacam. Makanya kalian sebelum melihat
atau bisa menjawab pertanyaan, maka harus melihat atau membaca dengan baik pertanyaannya. Pertanyaannya juga cukup aneh ini bagi yang belum pernah ini ya. Di sini kan ada no more than 3 words. Kalau salah nulis 4 kata, walaupun mengandung kata-kata yang benar, tetapi 4 kata ya jadinya salah. Makanya perlu familiar with the format ya. Ya, kunci sukses untuk IELTS ini yang pertama itu familiar with the with the format ya, get familiar with strategies ya. Setelah formatnya Anda familiar, Anda sudah memahami dari listening sampai speaking semuanya, apa saja, bentuk-bentuk suaranya bagaimana. Nah, setelah itu baru strategisnya ya. Oke. Setelah itu yang keempat adalah praktis ya. Tahu formatnya, tahu strateginya ya, bagaimana, tapi tidak pernah praktis ya nggak bisa juga gitu. Oke ya. Nah, ini maka yang paling pertama dalam listening adalah reading the instructions. Oh, ini penting, iya, jangan sampai salah paham seperti tadi tuh ya kan. Kalau dilihat tuh no more than 3 words. Nah, dari instruksinya ada begini ya. Ada instruksinya yang dia bilang no more than 2 words atau bahkan no more than 1 word. Nah, itu kalau nggak hati-hati bagaimana? Sama D itu tetap dihitung satu kata. Ya. Anda menuliskan misalnya table gitu. Padahal kunci jawabannya hanya table. E-nya sudah ada di soal misalnya. Salah kan jadinya? Gitu. Makanya read the instructions ini nggak boleh. Ya, jangan sampai salah paham berapa jumlah kata yang bisa dituliskan di jawaban tersebut. Kemudian predict the question. Jadi predict ini mengira-ngira ya, kira-kira ini nanti jawabannya apa ya. Kalau pertanyaannya whole number ya, pasti ini jawabannya adalah number kan gitu. Ya kan? Jangan kata kan gitu. Jangan sampai seperti salah lagi dalam menuliskan jawaban. Kemudian listen very carefully ya, jelas ya namanya listen, harus listen very carefully. Jangan ngelamun ya, yang punya hutang, yang punya pacar baru putus misalnya ya jangan dipikirkan ya gitu ya. Nah, ini repot. Musuh terbesar dari listening adalah kehilangan fokus ya. Itu musuh terbesarnya ya. Walaupun Anda sudah prepare gitu, tetapi Anda mudah untuk distracted, waduh, bahaya. Karena jawabannya bisa ada dimanapun ya dalam percakapan tersebut. Ya, kalau kita sampai miss, nah, ini. Kemudian apalagi nih, move on if you miss an answer. Ya. Nah, ini yang sulit juga untuk dilakukan ya, kelihatannya gampang ya, move on itu kelihatannya gampang kan. Nah, ini siapa yang sulit untuk move on ya. Nah, kelihatannya mudah diucapkan tapi sulit ya, apalagi ketika kita sudah difficult nih ya, satu nomor ini jawabannya apa sih gitu kan. Nah, kemudian kita stuck di sana ya, akhirnya apa, satu nomor nggak bisa dijawab, nomor berikutnya juga nggak bisa dijawab kan, ketinggalan. Nah, repot. Jadi nggak cuma ketinggalan satu nomor, bisa 2 nomor, 3 nomor kan. Nah, kalau kira-kira kehilangan satu nomor ya sudah gitu ya, move on saja. Kemudian look out for paraphrasing. Nanti saya sedikit beri contoh apa yang dimaksud dengan paraphrasing. Kemudian ignore words you don't know. Nah, ini ya biasanya kalau kita akan panik gitu lah ya, yang punya tradisi panik misalnya, ini apa sih maksudnya gitu, ini susah banget gitu kan, kata-katanya saya nggak tahu ya. Ini kadang ya kata-kata yang sulit itu tidak perlu terlalu diperhatikan sebenarnya ya. Ada beberapa kata-kata sulit yang memang perlu diperhatikan, tapi nggak sampai terlalu detail setiap kata harus kita tahu ya. Nggak perlu ya, kita fokus saja kira-kira maknanya secara umum apa. Take care with the spelling. Nah, ini hati-hati ketika pertanyaannya nama tempat, nama orang ya, yang spellingnya itu aneh-aneh ya.
Misalnya Yvonne. Bagaimana spelling Yvonne misalnya ya. Kalau bahasa Indonesia kan cuma pakai I ya, I-V-O-N-I ya. Kalau orang luar kan pakainya Y, nah nggak pakai I ya, gitu ya. Muhammad aja macam-macam spellingnya kan, ada yang pakai U, Mu, ada yang pakai O, Mo, gitu kan. Ada yang pakai CH, Moha, gitu kan. Ada yang pakai H saja. Ada yang double M, ada yang enggak kan gitu ya. Jangan sampai salah. Nah, ini salah satu yang jadi apa namanya point of errors-nya ini. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian, nah ini terakhir, get used to the British accent. Jadi kalau kalian mau latihan, pilihlah yang British accent ya, karena IELTS itu dia menggunakan orang British ya, British people dengan British accent, karena yang bikin IELTS ini adalah apa? Cambridge University Press ya, bukan Amerika punya. Kalau yang Amerika punya itu apa? TOEFL. Oke. So, you need to get used to it. Alright. Right. Good. Itu ini ya, listen very carefully. Apa yang terjadi pada saat listening itu kadang-kadang bentuknya seperti ini, conversation-nya ya. Hati-hati ya. Contohnya, thank you, Sam bilang, thank you, I've received your email. So it is laurenhansen@gmail.com. No. You have mistaken, it is laurenhansen@gmail.com. It's spelled with M. Oh, sorry. Jadi ya dalam percakapan itu akan terjadi koreksi mengkoreksi gitu ya. Seorang speaker itu kadang-kadang dia mengkoreksi informasi yang diberikan sendiri atau informasinya dikoreksi oleh orang yang lain. Nah, ini hati-hati dalam mendengarkan. Nah, ini yang saya maksud di situ. Kita tidak bisa kehilangan fokus. Kalau kehilangan fokus ya apa yang terjadi? Nah, yang kita tulis dalam jawaban adalah yang pertama kan, Lauren Hansen Gmail itu yang kita dengar. Tapi koreksiannya itu kita miss di sana. Nah, ini report ya. Jawabannya jadi salah kan gitu. Nih, hati-hati. Makanya harus full fokus, full concentrate. Tidak bisa tidak. Harus belajar bisa fokus paling tidak selama 30 menit karena ini durasinya adalah 30 menit ya. Kalau kehilangan fokus, nah berat ya. Kemudian juga paraphrasing. Paraphrasing itu bentuknya seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya ya. After the exam, aku schedule a meeting with titik-titik. Tanya begitu. Tetapi dalam listening, dalam percakapan, kita tidak mendengarkan atau kita tidak menemui speaker atau pembicara itu mengatakan kalimat ini. Nah, ini yang bikin bingung. Tapi si Markus atau pembicara yang kita dengar, itu dia bilangnya cukup panjang dengan kata-kata yang berbeda. Tapi meaningnya sama. Nah, ini tantangannya dalam IELTS speaking. Kamu harus terbiasa bisa memahami percakapan itu dengan kata-kata yang berbeda, walaupun meaningnya sama. Nah, ini yang dimaksud dengan paraphrasing. After the exam, Anda nggak dengar kata, dia tadi nggak bilang tuh ada after the exam. Nah, ini yang bikin orang kesulitan dalam IELTS listening. Dia nggak bilang. Kita tahunya bahwa dia sedang giving information about what is after the exam. Dari mana? Nah, ini, since I got such a poor grade. Kalau orang dapat poor grade, itu kan berarti after the exam, kan? Nah, itu yang dimaksud dengan paraphrasing. Jadi, wording, kata-kata yang Anda baca dalam pertanyaan, dengan kata-kata yang Anda dengar dalam percakapan, itu akan berbeda. Meskipun maknanya sama. Kalau tidak terbiasa dengan seperti ini, nah apa yang terjadi? Bingung kan? Dia tadi nggak ada bilang itu tuh, terus jawabannya apa kan gitu loh? Bukan. Anda tidak akan pernah mendengar kata-kata exam dalam percakapan. Tapi Anda akan mendengar kata-kata atau informasi yang sama maknanya dengan itu.
Ya. Kemudian kata a meeting with kan nggak ada, dia nggak bilang I want to meet with, itu nggak ada. Dia cuma bilang I decided to make an appointment with a tutor. Jadi kata-kata dia cuma bilang make an appointment, which is the same with having a meeting with. Yes. Oke. Ya, itu yang saya maksud dengan paraphrasing. Jelas ya? Nah, ini jaring voter ini ya. Masih ngantuk? Baru listening ini ya. Belum yang lain-lain. Makanya nanti kalian kalau belajar di Kaplan yang berlatih untuk begini ya, dia harus dilatih terus ya supaya familiar. Semakin Kak Mutia mungkin bisa di off-kan mic-nya. Mutiara Audita bisa di-mute. Iya. Percakapan di belakangnya kelihatan itu, kayak kelihatan kedengaran. Oke. Baik. Sekarang reading. Ya, reading. Readingnya IELTS juga unik. Ya, tidak seperti TOEFL ya, jelas ya. Apakah lebih sulit IELTS dengan TOEFL? Ya, kira-kira sama lah ya. Kira-kira sama ya readingnya, tingkat kesulitannya ya. Hanya saja memang karena jenis soalnya itu bervariasi ya. Sekali lagi jenis soal dari reading itu banyak dan bervariasi, maka mungkin soal dari reading ini more challenging than in the TOEFL, for example ya, TOEFL ITP ya. Nah, waktunya sendiri diberikan 60 menit seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian akan ada 3 readings ya, ada 3 teks. Teksnya itu bisa berupa ya bisa diambil dari journals, magazines, books, and newspapers ya. Advertisements, booklets, leaflets, manuals, notices, magazines ya. By the way, jangan sampai salah dalam memilih jenis IELTS ya, karena IELTS sendiri itu ada 2 ya, ada academic general training ya, GT. Pada saat kalian nanti mau ambil international test, pastikan bahwa pilihan Anda benar. Kalau untuk studi di luar negeri itu ambilnya academic IELTS. Tapi kalau mau mengurus visa atau apa, atau mau kerja misalnya, ya Pak, ambil yang GT ya, General Training IELTS. Itu beda. Kontennya beda, walaupun jenis-jenis atau format ujiannya sama. Nah, dalam reading itu that also happens bahwa antara pertanyaan dengan teks yang Anda baca mungkin Anda tidak jumpai kata-kata yang sama dengan yang ada di pertanyaan di teks. Yang Anda jumpai adalah kata-kata yang sama maknanya dengan yang ada di teks. Which is quite confusing for some people who are not familiar ya. Nah, harus latihan makanya untuk familiar, untuk terbiasa itu butuh namanya latihan. Oke. Nah, bagaimana untuk bisa dapat reading yang baik? Just for your information, if you want to get the 7 score untuk bisa mendapatkan skor 7 dalam IELTS ya. Itu kan listening itu ada bandnya sendiri ya, 1 sampai 9, kemudian reading itu ada skornya sendiri 1 sampai 9. Nah, begitupun speaking sama writing 1 sampai 9, writing, speaking juga 1 sampai 9. Nah, kalau ingin dapat overall 7 ya, tentu saja average masing-masing skill tadi itu harus 7 ya. Nah, untuk listening sama reading sendiri, itu average score 7, itu berarti Anda harus mendapat 30 soal benar. 30 soal benar dari 40 soal. Itu skornya baru 7 ya.
Berarti apa? Anda cuma bisa melakukan kesalahan atau salah jawaban itu 10 saja kalau ingin dapat skor center. Oke. Nah, 10 errors ini kira-kira possible, easy, atau not difficult, atau difficult kira-kira bagi yang sudah pernah? Belum pernah semua ya? Oke, belum pernah. Ya, ya. Oke. Nah, sekali lagi, untuk bisa mendapatkan skor 7, Anda minimal ya toleransi kesalahannya itu hanya 10 soal. Artinya Anda harus benar 30 dari 40 soal. Okay? Now, how to approach the reading? Bagaimana kita bisa mendapatkan skor reading yang cukup baik? Ya jelas, yang pertama harus read. Reading dalam IELTS ini tidak bisa cepat-cepatan, tidak bisa in a hurry. Kalau Anda melakukan reading in a hurry, yang terjadi apa? Anda reading, setelah reading, you don't know what you have read, gitu ya. Anda tidak tahu apa yang Anda baca. Nah itu jangan ya. Nah, yang pertama, read each passage through once quickly but fairly ya. Yang pertama, baca dulu passage-nya. Biasanya informasi yang penting itu ada di paragraf 1. Kemudian paragraf 2 tidak perlu dibaca secara keseluruhan, hanya first line saja. Paragraf 3 juga first line-nya saja. Skipping difficult unimportant words. Jadi Anda tidak perlu menghiraukan unimportant words ya, difficult unimportant words ya. Ada beberapa important words yang itu juga difficult words ya. Kita perlu tahu itu, tetapi untuk yang detailnya seperti kata-kata yang nggak pentingnya itu kita bisa ignore. Kemudian yang kedua adalah identify the topic and the purpose of each paragraph. Anda harus tahu paragraf 1 ini bahas apa sih. Oh, paragraph 1 is discussing about the problem. Paragraph 2 is discussing about the solutions of this. Paragraph 3 is talking about the persons yang developing the idea. Paragraph 4 is about this. Kenapa Anda perlu tahu itu? Karena pada saat membaca soal, Anda harus bisa langsung menuju ke paragraf yang tepat. Nah, nomor 1 misalnya Anda langsung ke paragraf 3, karena sebelumnya Anda tahu bahwa paragraf 3 is talking about the persons, misalnya, ya kan? Paragraf pertanyaan kedua is talking about the problems. Anda langsung pergi ke the first paragraph. Nah, tahunya dari mana? Ya dari yang pertama tadi, read passage through once quickly but fairly. Gitu. Anda membaca pokok-pokok pikiran yang which is the first line biasanya dari masing-masing paragraf. Ya kan? Kemudian use the keywords in the questions to guide you. Nah, pertanyaannya dalam IELTS itu biasanya cukup panjang. Ya, cukup panjang. Nah, Anda tidak perlu mengingat kalimat yang panjang tersebut dari sebuah pertanyaan. Ya, Anda hanya perlu menentukan keywords. Keywords itu artinya kata-kata yang penting dari sebuah pertanyaan. Ya. Kata yang penting itu apa? Biasanya nama orang itu penting, nama tempat, nama bangunan itu penting. Ya. Nah, kata-kata tersebutlah yang kemudian harus kamu ingat, kemudian cari informasinya di teks. Itu caranya, ya. Oke. Kemudian pada saat Anda ke teks, Anda tidak menemukan kata-kata tersebut. Ya, iya. Yang kita temukan adalah synonymous words atau phrases in the passage. Seperti kasusnya yang listening tadi, ya kan? Dia nggak bilang I'm going to meet with siapa, ya, dia bilang apa namanya I have an appointment. I have an appointment itu kan sinonim dari I am going to meet with, ya kan? Nah, that is the fact.
inilah yang membuat reading dari IELTS itu tidak semudah yang dibayangkan. Tapi tidak sulit ya, asalkan Anda terbiasa menghadapi jenis-jenis soal yang seperti ini. Ya, variasi-variasinya Anda kuasai, cara-cara menghadapinya Anda kuasai, gitu kan? Cara menjawabnya Anda kuasai, maka everything's gonna be easier. Tapi kalau tidak, ya yang terjadi apa? Bingung. Ya? Oke. Nah, akan ada pertanyaan-pertanyaan dalam reading. There are so many questions in the reading which are extremely difficult. Ya, extremely difficult yang butuh lebih dari 2 menit untuk menjawabnya, atau bahkan 3 menit. Ketika dicari-cari juga sulit untuk mencarinya di dalam teks ini ada di mana sih, paragraf 1, 2, 3, atau 4 sih, gitu. Sulit mencarinya di sana. Nah, itu ya sekali lagi butuh latihan ya, seperti itu. Tapi ada beberapa soal yang mudah untuk dijawab, ya, mudah untuk dijawab. Kita mudah mencari informasinya di teks, informasi yang ada di teks juga tidak sulit untuk dipahami, gitu kan? Ada yang seperti itu. Nah, then you have to anticipate. Untuk yang extremely difficult questions, memang kalau bisa Anda benar itu bagus sekali. Tapi kalau tidak, ya oke lah, itu masuk dalam 10 soal yang error tadi. Untuk target Anda 7 misalnya. Kalau mau dapat 8 bagaimana? Ya 8 itu berarti Anda harus jawaban benar itu 33. Iya, 33. Artinya hanya 7 kesalahan saja. 33, 34 ya. 33, 35 ya. 36 itu sudah 8,5. Right. Ya, itu listening sama reading. Ada pertanyaan teh? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sudah? Paham? Taktik buat bisa skim dong, Coach. Oh, skim. Oh ya, ini satu ya, skim ya. Skimming ini artinya apa namanya? Kita baca, kemudian kita menarik kesimpulannya. Skimming ini juga apa namanya? Bukan sesuatu yang fix ya, bukan sesuatu yang fix. Ini benar-benar comprehension ya, pemahaman kita. Misalnya ya, pada saat misalnya apa namanya, ada informasi seperti ini. most of the students in the schools pass the exam. Ya, most of the students in that school pass the exam. What does it mean? Artinya apa menurut kalian? A. All the students pass the exam. Benar? Can you repeat the question? Statementnya kan begini. Most of the students in that school pass the exam. What does it mean? Apakah everyone in that school pass the exam? No. No, no. Yes. No. No, kan? Apakah some of the students pass the exam? Yes. Yes. Some of the students pass the exam? Yes. No. Apakah some dengan most sama? Lain. Beda kan? Some itu lebih cenderung tidak terlalu banyak. Tapi kalau most itu sudah majority kan? Nah, yang terakhir, apakah some of the students couldn't pass the exam? Yes. Yes. Nah, itu yang disebut sebagai skimming. Skimming itu adalah pure comprehension.
how you comprehend an information, bagaimana Anda memahami sebuah informasi. Ya, karena sebuah informasi itu bisa bermakna lebih dari satu. Maknanya apa? Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Di teks Anda membaca ada kalimat di sana, ya seperti itu. Most of the students in the school pass the exam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat ini? Nah, itu dari skimming actively. Oke. Jadi Anda harus bisa melihat what lies between the line. Jadi melihat atau menarik kesimpulan dari sebuah informasi. Itu skimming activity. Oke. Nah, skimming ini biasanya dipakai untuk menjawab soal-soal general question. General question itu contohnya misalnya main idea question. Main idea questions itu atau topic questions. Topic questions yaitu what is the main idea of the first paragraph, itu biasanya butuh yang namanya skimming. Jadi Anda membaca kemudian menarik kesimpulan. Apa sih makna lainnya, gitu kan? Nah, itu yang dimaksud dengan skimming. Ada lagi teknik yang namanya scanning. Kalau scanning itu bukan membaca sih, bukan reading, tapi lebih ke mencari atau searching certain information in the reading. Skimming ini butuh pemahaman, gitu ya. Nah, hati-hati di dalam IELTS itu akan bentuknya seperti itu. Anda akan menghadapi beberapa kata-kata yang yang kelihatannya sama tetapi nggak sama sebenarnya. Kata most dengan some itu kan nggak sama. Most dengan all itu juga nggak sama. Kalau nggak sama, maka jangan disama-samakan, gitu ya. So leave the words as it is. Gitu. Ada beberapa kata yang memang sama, gitu kan. Oke ya, gitu ya. Right. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya beri contoh salah satu. Di teks Anda akan menjumpai kalimat seperti chilies originate in South America and have been eaten for at least 9,500 years. Nah, salah satu pertanyaan dalam ayat itu ada false not given, true false not given. Anda diminta memilih, misalnya number 1. People began eating chilies in the last few centuries. Apakah true, false, atau not given? Yang kedua, chilies come from South America. Kemudian yang ketiga, South Americans were the first people to start eating chilies. Nah, dari 3 statement true, not given ini, kemudian di dalam teks Anda akan mendapati informasi bahwa chilies originate in South America and have been eaten for at least 9,500 years. Kira-kira yang nomor 1 itu true, false, atau not given? False. 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 Yes, false ya, karena false itu berarti the information is contradicting atau different, gitu kan, dengan yang ada di teks. Ya kan? Di sini few centuries. Apakah few centuries ini sama dengan 9,500 years? Kayaknya enggak. Enggak kan? Oke, yang kedua, true, false, not given? True. True. Ya, true. Oke, jadi meaningnya sama ya, sama persis ya, dengan yang ada di teks ya. Iya. Ya, tidak berbeda kan? Come from dengan originate itu kan sama. Nah, Anda akan banyak menghadapi seperti ini gitu loh. Ya, come from, originate, ini kira-kira meaningnya sama apa enggak ya? Terutama untuk jenis pertanyaan true, false, not given atau yes, no, not given. Ini salah satu jenis pertanyaan yang agak sulit to some students ya. Kalau hanya sekedar menentukan true, false saja, itu barangkali akan lebih mudah. Tetapi di sini pilihannya ada 3. Ya, true, false, kemudian ada not given. Not given, ya jelas kalau yang pertama udah false, yang kedua true, yang ketiga apa?
Not given. Not given. Not given. This is not given. Ya, not given. Loh, di sana kan ada kata originate. Kan sama dengan first people to start eating chilies. Apakah sama? Yakin sama. First people to start eating dengan originate itu sama atau tidak? Beda. Beda. Apakah ada informasinya di sana? Siapa yang pertama kali makan? No. No. Kan nggak disebutkan siapa yang pertama kali makan. Jangan-jangan orang keturunan Eropa barangkali yang datang ke sana yang pertama kali makan chilies, ya kan? Kan nggak tahu ya. Artinya the information is not given there. Nah, itu yang dimaksud dengan not given. Ini salah satu jenis pertanyaan yang tidak ada dalam soal TOEFL misalnya, atau international test yang lainnya. Oke, jelas ya di sini ya. Right. Nah, ini yang saya maksud. You have to skim actively. Skimming actively itu Anda harus bisa mengira-ngira apa sih maknanya dari informasi tersebut, gitu kan? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sana? Oh, berarti Chili itu asalnya dari sana, gitu kan? Oh, ditemukannya sekian ribu tahun yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu, sama dengan few centuries? Tidak, gitu. Anda harus bisa menentukan itu. Nah, kemampuan Anda mengolah informasi semacam ini itu penting sekali dalam IELTS. Otherwise, again, you'll get confused. Oke, jadi kemampuan untuk bisa membandingkan dua informasi antara pertanyaan dengan yang ada di teks. Apakah sama atau tidak, atau not given, atau tidak ada sebenarnya di sana. Walaupun beberapa katanya itu dipakai. South American, di sini ada South America. Ya kan? Chile, di sini juga ada Chiles. Beberapa kata-katanya dipakai oleh teks, ada di teks, tetapi overall meaning-nya itu ternyata nggak ada di sana. Maka it's not given. Okay, let's move on ya. Speaking test. Speaking test will be divided into 3. Ya. Part 1 dan part 3 itu interview, part 2-nya ini monolog. Ya, monolog. Monolog. Talking. Ya. Kalau yang part 1 dan part 2 ini butuh spontaneity ya. Butuh spontanitas ya, jangan banyak mikir. Ya, pertanyaannya apa? Anda pahami, jangan sampai nggak paham, langsung jawab karena waktunya terbatas. Kalau yang 2 ini Anda butuh persiapan karena Anda akan diberikan 1 menit to prepare. 1 menit to prepare before start talking for about 2 minutes. Nah, part 3 ini juga butuh spontaneity ya, butuh spontaneity. Jadi kayak orang bercakap-cakap ya. Anda hanya akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik jika Anda tahu atau paham yang ditanyakan apa. The problem is you misunderstand the questions, and that's dangerous. Gitu. Off the topic, ya itu bahaya ya. Atau Anda tidak tahu banyak apa. Anda punya Anda paham pertanyaannya tapi nggak tahu jawabannya. Nah, apakah kita harus tahu semuanya? Ya nggak juga. Ya, ada beberapa pertanyaan yang memang kita nggak familiar. Ya, kita bukan orang yang tahu misalnya semua hal. Ya, kalau memang nggak tahu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya not familiar with that topic for sure, but if you ask me, kita bisa mencoba untuk istilahnya ngeles lah ya, ngeles. Tahu kan ngeles? Nggak tahu ya? Right, task 1. Pertanyaannya kan sederhana ya. Nah, kalau dibaca sederhana, tapi kalau dibacakan oleh native speaker, bisa jadi kita akan nggak tahu dia ngomong apa sih ya gitu. What do you do? What did you choose that particular job? What do you do every day?
what other work would you consider doing? Nah, gitu kan. Harus paham pertanyaannya. The problem of speaking yang membuat speaking nilainya rendah adalah yang pertama, the answers are too short. Bandingkan nih, where did you grow up? Small city in Nigeria. Kira-kira examinernya akan kasih skor berapa kalau jawabannya begitu? Ya, kalau Anda malas menjawab, examinernya juga akan malas kasih skor. So you have to show up. Ya, ini kesempatan kalian untuk show off. Ya, tunjukkan kalau memang kamu bisa. Tapi bukan berarti harus memberikan jawaban yang panjang kali lebar ya. Jangan. Ya, it is strongly suggested that you give 3 to 4 sentences. That's enough. Lebih dari itu Anda akan kesulitan mikir kan. Apa lagi ya? Padahal tiga sentence saja sudah cukup. I grew up in a small city in Nigeria. It's about 2 hours from the capital city. The surrounding area is known to be very beautiful, but I moved away when I was only 4 years old. So honestly, I don't remember it clearly. Ya, enough. Jangan dipanjang-panjangin. Ya. Tapi juga jangan terlalu pendek. Oke. Next. Don't know what to say. Paham dengan pertanyaannya, yang ditanyakan apa, tapi nggak tahu jawabannya apa. Makanya, ya, here I will give you some expression in use. Ya, kita bisa kok mengulur sedikit waktu untuk mikirin nih, kita mau jawab apa ya. Tapi sambil kita mikir, kita ngomong, jangan sampai diam. Nah, diam, it is not good. Silence is not good in speaking. Because that means your fluency is not good. Oke? Ya, sambil pertanyaan, kita, oke, off the top of my head, I would say, itu sebenarnya kita ngulur waktu. Ya. Well, it's difficult to say, but if I have to explain the condition in Indonesia, that's an instance question, and I think, gitu kan? I'm not really sure, but actually that's not something I've really thought about. But jadi kita bisa mengulur waktu sambil kita mikir jawabannya. Nah, yang buruk bagaimana? Yang buruk adalah kita nggak tahu dan kita nggak ngomong apa-apa. Ya, kalau nggak tahu, tetap aja harus ngomong. Ya, ngomong. Oke. Problem yang ketiga dalam speaking ini adalah poor vocab. Ya, poor vocab. Karena yang ingin dilihat dari examiner adalah kemampuan Anda untuk menyampaikan informasi ya secara variatif dengan cukup baik. Nah, itu hanya bisa dilakukan if you have good vocabulary to explain things, ya, to respond to the question. That's it. Nah, salah satu yang bisa meningkatin skor adalah ini vocab-vocab. Kalau ini saya contohkan salah satunya adalah linking, ya, linking words, ya, atau cohesive devices seperti however. Bayangkan kalau respon ini tanpa ada kata-kata, atau saya hilangkan kata-kata yang berwarna kuning ini, apa jadinya? Ya, you should always try to be on time. There are some occasions where it's okay to be late. In my country, the traffic is terrible, so sometimes you cannot help but be late at that. If you're really ill and unexpected reasons, again, there's nothing you can do about that. If an emergency arises because of, for example, a problem with your child, you will need to take it up first, of course. Nah, dengan ada menambah kata-kata misalnya linking tersebut vocabulary yang termasuk yang saya contohkan di sini, misalnya kata however, firstly, furthermore, moreover, itu kualitasnya akan lebih tinggi lagi. Oke?
Oke. Selain daripada ketiga problem ini, ada problem yang tepat sebenarnya, yaitu grammar. Ya, karena grammarnya juga tidak. Nah, makanya harus bisa berbicara lancar. Yang pertama lancar, yang kedua punya kemampuan vocab yang cukup baik, ya. Yang ketiga grammarnya juga harus cukup akurat. Selain daripada pronunciation-nya juga harus bagus ya. Pronunciation itu juga salah satu assessment kriteria daripada speaking. Ya. Right, that is about the speaking-nya. Have you got any questions about speaking anyway? Biasanya materinya apa aja ya? Materinya cukup luas sekali. Yang jelas IELTS itu akan selalu updated dengan recent issues. Recent issues ya, misalnya kalau sekarang kan pandemi, biasanya itu soal pandemi akan keluar. Kalau dulu sebelum-sebelumnya itu akan ada misalnya using gadgets among children misalnya. Gadget teknologi among children misalnya seperti itu. Nah itu ya biasanya update dengan isu-isu yang terkini. Kemudian untuk task one dengan task one itu biasanya familiar topik sih, dan itu menanyakan tentang misalnya you students or do you work, kemudian what do you usually do at the weekends, what do you live, how do you like that city misalnya, gitu kan? Atau tentang movies, do you like to go to the movies misalnya, music, food, ya, sesuatu yang familiar gitu ya. Kalau untuk yang task 2 tadi itu biasanya recent topic, recent issue. Recent issue itu yaitu gadget, children, kemudian violence in the movie, kemudian masalah pandemi juga bisa jadi akan ditanyakan juga misalnya. Kemudian kalau yang berikutnya task 3 itu biasanya kelanjutan dari task 2. Tinggal task 2-nya bahasa apa nanti dilanjutkan. So what do you think? Akan ada pertanyaan dari examiner yang masih berkaitan dengan task 2. Biasanya menanyakan tentang opini-opini. So what do you think? What is your opinion about what do you think? Okay, good questions. Any others? Selamat sore. Sore. Oh ya, saya tulis di chat tapi saya tanyakan langsung aja ya, Pak. Kalau biasanya berapa lama ya waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaannya? Jadi kan sebelumnya kalau TOEFL IBT itu kira-kira 45 detik ya. Kalau di IELTS kira-kira berapa lama ya? Tidak ada patokan waktunya. Yang jelas yang ada patokan waktunya itu adalah task 2. Task 2 itu 2 minutes. Tapi untuk task 1 dan task 3 itu patokannya adalah how many sentences saja. Ya, jadi it is strongly suggested that you give not less than 3 sentences. Gitu. Task 2 itu keseluruhannya ya, Pak ya? Bukan. Task 2 itu keseluruhannya 3 menit. 1 minute to prepare dan 2 minutes for talking. Okay. Jadi you'll be given the time to prepare for 1 minute. Kemudian the examiner will ask you to start. Okay, can you start now? Okay. Terima kasih. Ya, dan biasanya examiner juga akan bawa stopwatch tuh. Kalau kelebihan biasanya di stop. Atau jawabannya itu akan di-record oleh examiner. Jadi examiner tidak meng-assess pada saat itu juga.
Jadi setelah ujian baru diakses. Okay. Any others? So it's gonna be quite again. It's a matter of practices, yeah. Jadi if you want to get apa namanya? Because this is productive skills, something that which is different with listening and reading, in which you can just choose the answers or provide the answers just in the blank, for example. Over here, you have to respond verbally, yeah? Right? So you have to prove whether it's going to be easy or difficult. It depends on your preparations. Yeah, if you're not used to speaking English, it's going to be very difficult, even though your grammar is very good. Ada banyak sekali kejadian bahwa siswanya ini pintar sekali, grammarnya wah jago. Kalau dikasih soal grammar wah pasti 10. Ditanya nggak jawab. Yeah, that is a problem. So your grammar ability doesn't mean that you are good at speaking. Okay, your good ability in writing, for example, or in listening doesn't mean that you are good at speaking. So they are totally different conditions. And the other way around, vice versa. Begitupun sebaliknya. If you're good at speaking doesn't mean that you are good at listening or reading. Yeah, those are different matters. Okay. So you like it or not, you have to practice a lot. You have to speak. You cannot avoid that. Harus diberanikan, harus nekat. Oke. Okay. Kalau nggak nekat, ngomong salah-salah, pertama-tama oke, fine. Berikutnya harus diperbaiki. Oke. Kalau nggak itu, no, you cannot improve your speaking, even though your grammar is good. Yeah. Oke. Sepertinya waktu saya sudah diberitahu itu waktu sudah mepet gitu ya. Oke. Yang terakhir deh ya, academic writing, task 1, task 2. Nah, ini saya berikan saja untuk practice on writing. Practice on writing sebaiknya Anda tahu bahwa part 1 itu harus memenuhi kriteria 150 kata, task 2-nya 250 kata. Don't write too little atau too much. Too much, you spend too much time. Too little, your score will hurt, ya. Skor Anda akan turun. Kemudian plan and check your answers, spend more time on task 2. Task 2 itu harus diperhatikan lebih karena dia 250 kata, dia butuh effort lebih. Kemudian write clearly, ya. Clearly. Kalau tulisan tangan, perhatikan yang tulisan tangannya, mohon maaf, seperti dokter, ya tidak terbaca. Itu mohon diperbaiki, jangan sampai itu jadi kendala untuk akan dibaca oleh seminar. Ya, organize clearly. Ini saya sering mendapati hasil dari tulisannya itu tanpa paragraf. Ya, paragrafnya lempeng aja satu, jebret. Of course, ya, skornya tidak akan lebih dari 4, walaupun grammarnya bagus dan tidak bagus. Oke. Use variety of sentences structures. Belajar untuk membuat kalimat-kalimat yang bervariasi, ya. Kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat sederhana, kalimat kompleks, gitu ya. Kemudian read the questions carefully, jangan sampai salah memahami questionsnya. Sekali lagi, questions dalam setiap IELTS section ini penting untuk dipahami. Jangan sampai salah paham. Ya.
Questionsnya menanyakan apa, Anda nulisnya tentang apa. Nggak nyambung. Kemudian read all the instructions carefully ya. Oke. That is for writing. Okay. I have already presented you all the sections and the tactics in IELTS. Hopefully you can get much from this presentation, from this webinar. If of course this is not all. Sekali lagi, ini tidak all dan tidak detail karena keterbatasan waktu kita. Oke, terima kasih. Thank you. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih Mr. Bambang untuk presentasinya. Oke, mungkin saya buka kayak 1 atau 2 pertanyaan ya mungkin ya Pak Bambang ya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau menanyakan dari presentasi yang tadi disampaikan dari Pak Bambang. Silakan teman-teman sebelum kita tutup acaranya ya. Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin merasa sudah cukup ya? Sudah cukup terjawab dari penyampaian dari Mr. Bambang tadi? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, ya terima kasih sekali lagi untuk Mr. Bambang atas dan juga teman-teman yang tadi sudah gabung hari ini untuk webinar kita ya. Tetap semangat untuk prepare dan juga untuk pengajian nilai setinggi-tingginya untuk di IELTS. Terus jangan lupa follow dan juga pantengin terus IG kita @kaplan_edu_pak_id. Sampai ketemu di acara webinar Kaplan selanjutnya. Press Score Higher. Thank you. See you all.